Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan-angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Sugeng rawuh, sana kadang kinasih, mugil tansah pinanggi karaharjan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, dukung saluran ini dengan like, comment, share, dan subscribe. Ayo jawab. Masih terus bungkam. Malam tanggal 30 September tahun 1965 hingga 1 Oktober tahun 1965 merupakan peristiwa yang kelam bagi bangsa Indonesia. Pada malam itu, 6 jenderal Angkatan Darat serta 1 ajudan diculik dan dibunuh oleh kelompok gerakan 30 September Tambar. Para jenderal itu adalah Jenderal Ahmad Yani, Letjen Suprapto, Maijen S. Parman, Maijen M.T. Haryono, Maijen D.I. Panjaitan, Maijen Sutoyo Siswomiharjo, dan Pierre Tenden. Hanya 1 jenderal yang selamat dari peristiwa berdarah itu. Dia adalah Abdul Haris Nasution, atau dikenal dengan Nasution. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh, hingga petani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi keempat di bawah PNI dan Masyumi. Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari Indis Sosial Demokratiske Vereniging (SDV), partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh tokoh sosialis Belanda, Hendrikus Josephus Franciscus Marie Snevely atau dikenal dengan Henk Snevely. Dikutip dari buku sejarah untuk kelas 12 oleh Nana Supriyatna, ISDV menyusup ke partai-partai lokal baik besar maupun kecil, seperti Sarekat Islam SI. Beberapa tokoh SI yang melejit pada saat itu, antara lain Semawen dan Darsono, yang tak lain berperan penting dalam pendirian PKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald I. Saat Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswomiharjo. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadikannya sebagai negara komunis. Menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintahan. Mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme,
agama, dan komunisme Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI.